Perang Padri. Dalam peperangan ini, kaum Padri dipimpin oleh Harimau nan Selapan, sedangkan kaum Adat dipimpin oleh yang di Pertuan Pagaru. Waktu itu Sultan Arifin Monesha, kaum Adat yang mulai mendesak meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Namun, keterlibatan Belanda ini justru mempersulit keadaan, sehingga sejak tahun 1833 kaum Adat berbalik melawan Belanda dan bergabung bersama kaum Padri. Walaupun pada akhirnya peperangan ini dapat dimenangkan Belanda, Perang Padri termaksud peperangan dekat rentang waktu yang cukup panjang, menguras harta dan mengorbankan jiwa dan raga. Perang ini selain meruntuhkan kekuasaan kerajaan Pagaruyung, juga berdampak merosot perekonomian masyarakat sekitarnya dan memunculkan perpindahan masyarakat dari kawasan konflik. Tahap Perang Kediri. Tahap pertama dari 1821 sampai 1825. Pada tahap ini, peperangan terjadi antara kaum Padri dan kaum Adat yang dibantu oleh Belanda menghadapi Belanda yang bersenjata lengkap. Kaum Padri menggunakan siasat gerilya kedudukan Belanda. Makin sulit kemudian membujuk kaum Padri untuk berdamai. Pada tanggal 15 November 1825, di Padang diadakan perjanjian perdamaian dan tentara Belanda ditarik dari Sumatera dan dipusatkan untuk menumpas perlawanan Diponegoro di Jawa. B. Tahap kedua, dari 1830 sampai 1837. Setelah Perang Diponegoro selesai, Belanda mulai melanggar perjanjian dan Perang Padri berkobar kembali. Pada perang ini, kaum Padri dan kaum Adat bersatu melawan Belanda. Mula-mulanya kaum Padri mendapat banyak kemenangan. Pada tahun 1834, Belanda mengerahkan pasangan untuk menggempur pusat pertahanan kaum Padri di Bonjol. Pada tanggal 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol tertangkap, kemudian diasingkan di Minahasa sampai wafatnya. Dengan menyerahkan Imam Bonjol, bukan berarti perang selesai. Perang tetap berlanjut walaupun tidak mengganggu usaha Belanda untuk menguasai Minangkabau. Gencatan senjata. Perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri cukup tangguh, sehingga sangat mudah menyulitkan Belanda untuk menunjukkannya. Oleh sebab itu, Belanda melalui presidennya di Padang mengajak pemimpin kaum Padri yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat perjanjian masing-masing pada tanggal 15 November 1825. Hal ini dimaklumi karena di saat bersamaan pemerintah Hindia Belanda juga kehabisan dana dalam menghadapi peperangan lain di Eropa dan Jawa seperti Perang Diponegoro. Selama periode gencatan senjata, Tuanku Imam Bonjol mencoba memberikan kekuatan dan juga mencoba merangkul kembali kaum Adat, sehingga akhirnya muncul suatu kompromi yang dikenal dengan nama Lakat Puncak Patok di Bukit Marapalan, Kabupaten Tanah Datar, yang mewujudkan konsensus bersama Adat Basandi. Syarat Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau berlandas kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandas pada Al-Quran. Berikut ini adalah peta lokasi Perang Padri. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol salah satu seorang pemimpin Perang Padri yang diilustrasikan oleh Storrs pada tahun 1820. Tuanku Imam Bonjol yang bernama asli Muhammad Syahab muncul sebagai pemimpin dalam Perang Padri setelah sebelumnya ditujukan oleh Tuanku Nan Renceh sebagai Imam Bonjol. Kemudian menjadi pemimpin sekaligus panglima perang setelah Tuanku Nan Renceh meninggal dunia. Pada masa kepemimpinannya, ia mulai menyesali beberapa tindakan keras yang dilakukan oleh kaum Padri terhadap saudara-saudaranya, sebagaimana yang terhadap dalam memorinya. Walaupun di sisi lain fanatisme tersebut juga melahirkan sikap kepahlawanan dan cinta tanah air. Dalam pelarian dan persembunyian yang Tuanku Imam Bonjol terus mencoba mengadakan konsolidasi terhadap seluruh pasukannya yang telah bercerai-berai dan lemah. Namun karena telah lebih 3 tahun bertempur melawan Belanda secara terus-menerus, ternyata hanya sedikit saja yang tinggal dan masih siap untuk bertempur kembali. Dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba datang surat tawaran dari Residen Prancis di Padang untuk mengajak berunding. Kemuliaan Tuanku Imam Bonjol menyatakan kesedihannya melakukan perunding kuningan ini. Dikatakan tidak boleh lebih dari 14 hari lamanya. Selama 14 hari lamanya, berkibar bendera putih dan gencatan senjata berlaku. Tuanku Imam Bonjol diminta untuk datang ke Palapo, tempat berundingan, tanpa membawa senjata, tapi hal itu cuma jebakan Belanda.
untuk menangkap Tuanku Imam Bonjol. Peristiwa itu terjadi di bulan Oktober 1837 dan kemudian Tuanku Imam Bonjol dalam kondisi sakit langsung dibawa ke Bukit Tinggi. Kemudian terus dibawa ke Padang untuk selanjutnya diasingkan. Namun pada tanggal 23 Januari 1838 ia dipindahkan ke Cianjur dan pada akhir tahun 1838 ia kembali dipindahkan ke Ambon. Kemudian pada tanggal 19 Januari 1839, Tuanku Imam Bonjol kembali dipindahkan ke Manado dan di daerah inilah setelah menjalani masa pembuangan selama 27 tahun lamanya pada tanggal 8 November 1864. Tuanku Imam Bonjol telah menemui ajalnya. Perang Banjarmasin. Tokoh yang sangat berperan dalam perang ini adalah Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah. Perang Banjarmasin dari tahun 1859 sampai 1905. Perang Banjar adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Awal mulanya terjadi Perang Banjar. 1. Rakyat tidak puas terhadap campur tangan Belanda dalam pergantian tahta di Banjar. 2. Belanda menangkap Prabu Anom di tahun 1857. Seorang bangsawan yang terkenal memusuhi Belanda. 3. Rakyat tidak senang dengan merajalelanya Belanda yang mengusahakan perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Selatan. 4. Belanda terlalu banyak campur tangan dengan urusan intern Kesultanan. 5. Belanda bermaksud menguasai daerah Kalimantan Selatan karena daerah ini ditemukan pertambangan batu bara. Teknik Perang Banjar. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan taktik perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Daerah perang berada di daerah Kalimantan Selatan, hampir seluruh termasuk di daerah Sungai Barito. Pertempuran terjadi sangat sengit antara kolonial dan para rakyat. Akhir perang. 1. Pangeran Hidayatullah tertangkap dan Pangeran Antasari wafat. 2. Perjuangan tetap berlanjut yang dipimpin oleh Gusti Matseman, Gusti Acil, Gusti Arsyad, dan Antung Durrahman. 3. Rakyat masih bergerilya dengan sesekali melakukan seragam kepada Belanda sampai awal abad ke-20. Pertempuran Puputan Margarana, 20 November 1946. Pertempuran Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 20 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonial I Gusti Ngurah Rai. Latar belakang atau sebab terjadinya. Serangan terhadap pasukan Ngurah Rai sewaktu ia pergi ke Yogyakarta. Serangan terhadap pasukan Ngurah Rai membuat pasukan Porak-Poranda menyebabkan ia menyerang Belanda pada malam hari. Penolakan ajakan kerjasama Belanda oleh I Gusti Ngurah Rai. Kronologi peristiwa. I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk merebut senjata polisi Nica yang ada di kota Tabanan. Perintah itu dilaksanakan pada 20 November 1946. Selain itu, pasukan segera kembali ke desa. Pada 20 November 1946, sejak pagi-pagi buta tentara Belanda mulai mengadakan perburuan terhadap desa Marga. Lebih pukul 10 pagi-pagi mulailah terjadi tembak-menembak antara pasukan Nica dengan pasukan Ngurah Rai. Pada pertempuran yang seru itu, pasukan bagian depan Belanda banyak yang mati tertembak. Belanda segera mendatangkan bantuan dari semua tentaranya yang berada di Bali, ditambah pesawat pengebom yang didatangkan dari Makassar. Di akhir peristiwa, pasukan Ngurah Rai mengadakan puputan atau perang habis-habisan di desa Margarana, sehingga pasukan yang berjumlah 96 orang itu semuanya gugur. Termaksud Ngurah Rai sendiri di pihak Belanda, ada lebih kurang 400 orang yang tewas. Untuk mengenang peristiwa tersebut, pada tanggal 20 November 1946 dikenal dengan Perang Puputan Margarana. Dan kini pada bekas arena pertempuran itu didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. Perlawanan Sisingamangaraja 12. Sisingamangaraja 12 lahir di Bakarah 18 Februari 1845 sampai meninggal di dari
17 Juni 1907 pada umur 62 tahun. Adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara, pejuang yang berperan melawan Belanda. Kemudian diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 9 November 1961 berdasarkan SK Presiden RI nomor 560 atau 1961. Sisingamangaraja 12, nama kecilnya adalah Patuan Besar yang kemudian digelari dengan Empu Pulau Batu. Ia juga dikenal dengan Patuan Besar Empu Pulau Batu, naik tahta pada tahun 1876, menggantikan ayahnya Sisingamangaraja 12 yang bernama Empu Sahahuan. Selain itu, ia juga disebut dengan sebagai Raja Imam. Penobatan Sisingamangaraja sebagai Maharaja di negeri Toba bersama dengan dimulainya Open Door Policy atau politik pintu terbuka Belanda dalam mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda dan yang tidak mau menandatangani Kortevekraling atau perjanjian pendek. Di Sumatera, terutama Kesultanan Aceh dan Toba, di mana kerajaan ini membuka hubungan dagang dengan negara-negara Eropa lainnya. Di sisi lain, Belanda sendiri berusaha untuk menanamkan monopolinya atas kerajaan tersebut. Politik yang berbeda ini mendorong situasi selanjutnya untuk melahirkan Perang Tapanuli yang berkepanjangan hingga puluhan tahun. Perang melawan Belanda. Pada tanggal 6 Februari 1878, pasukan Belanda sampai di Pearaja, tempat kediaman penginjil Ingvar Ludwig Nommensen, kemudian beserta penginjil Nommensen dan Simonite sebagai penerjemah. Pasukan Belanda terus menuju ke Bahal Batu untuk menyusun benteng pertahanan atau rujukan. Namun kehadiran tentara kolonial ini telah memprovokasi Sisingamangaraja 12 yang kemudian mengumpulkan pulas perang pada tanggal 16 Februari 1878 dan menyerang ke pos Belanda di Bahal Batu mulai dilakukan. Pada tanggal 14 Maret 1878, datang Residen Boyle bersama tambahan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Angels sebanyak 250 orang, tentara dari Sibolga. Pada tanggal 1 Mei 1878, pusat pemerintah Sisingamangaraja diserang pasukan kolonial dan pada 3 Mei 1878. Seluruh Bangkara dapat ditaklukkan, namun Singamangaraja 12 beserta pengikutnya dan terpaksa keluar mengungsi. Sementara para raja-raja yang tertinggal di Bangkara dipaksa Belanda untuk bersumpah setia dan kawasan tersebut dinyatakan berada dalam kedaulatan pemerintah Hindia Belanda. Walaupun Bangkara telah ditaklukkan, Singamangaraja terus melakukan perlawanan secara gerilya. Namun, sampai akhir Desember 1878, beberapa kawasan seperti Hutar Lobu Siregar, Naga Seribu, Hutan Ginjang, Gurgur juga dapat dilakukan oleh pasukan kolonial Belanda. Antara tahun 1883 sampai 1884, Singamangaraja berhasil melakukan konsolidasi pasukannya, terujukan. Kemudian, bersama pasukan bantuan dari Aceh, cara ofensif menyerang kedudukan Belanda antara Puluhan dan Boligo pada Mei 1883 serta Tangga Batu pada tahun 1884. Latar belakang: A. Sisingamangaraja menentang tindakan Belanda yang menyebarkan agama Kristen di Tapituli dengan cara terpaksa. B. Pada tahun 1878, Belanda menduduki daerah Silindung dengan alasan melindungi para Zending atau lembaga penyebar agama Kristen di tanah Tapanuli. Perlawanan Kerajaan Ternate dan Tidore. VOC mengakui kedaulatan Ternate atas daerah Ambonia sehingga hubungan antara VOC dan penguasa Ternate berlangsung baik dan bersahabat. Persahabatan antara Sultan Ternate dan pemimpin-pemimpin VOC ternyata tidak disenangi rakyat. Oleh sebab itu, rakyat pemberontak terhadap sultannya sendiri dan kemudian diusir dari daerahnya. Perlawanan rakyat ditunjukkan kepada VOC yang dipimpin oleh Laksamana Saidi. Laksamana Saidi mempertahankan jenderal tengahnya dari kekuasaan VOC. Namun, persenjataan PC lebih kuat dari modern hingga pasukan Laksamana Saidi, pasukan VOC yang dipimpin oleh Di Flaming, berharap menangkap Laksamana Saidi dan membunuhnya. Setelah Ternate berhasil dikuasai VOC, kemudian meluaskan kekuasaannya ke Tidore.
Kekuasaan VOC mulai tertanam di Tidore setelah mengangkat putra Alam sebagai Sultan Tidore menggantikan Sultan Jamaluddin yang diasingkan oleh VOC ke Ceylon. Ternyata rakyat tidak mau mengakui faktor Alam sebagai Sultan Tidore karena menganggap putra Alam sebagai Sultan boneka dari VOC. Rakyat Tidore lebih menyukai Nuku atau anak Sultan Jamaluddin sebagai Sultan Tidore. Pada tahun 1780, rakyat Tidore yang dipimpin oleh Sultan Nuku mulai melakukan perlawanan terhadap VOC. Perlawanan rakyat Tidore terhadap VOC ini berlangsung sampai 1805. Atau ketika itu, VOC sudah digantikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Secara politis sebenarnya VOC tidak pernah berhasil menangkap Sultan Nuku.